Sunsilk Conditioner. Pakai setelah shampoo, lalu bilas. Rambut gak kusut dan gak lepek. Sunsilk Conditioner baru. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Saya Umam. Selamat datang di channel Umam Kreatif, channel yang akan memberikan review toys dan memberikan tutorial tentang toys fotografi dan informasi seputar toys. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba mereview SAE Figure Kamen Rider Excite Muteki Gamer, atau yang biasa dibilang adalah Hyper Muteki. Oke, jadi sebelumnya ini saya terima kasih kepada teman saya, master saya Randy Toys, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk pre-order barang ini. Jadi ini saya sudah pre-order, dan harganya itu waktu saya pre-order harganya 1.500.000, ya kisaran seperti itu. Jadi saya memang sengaja pre-order si Hyper Muteki ini karena memang dari awal saya sudah. Jadi Hyper Muteki ini adalah final form dari Kamen Rider Excite yang digandang-gandang adalah Kamen Rider terkuat. Bahkan Ultimate Kuga pun yang tendangannya bisa ngancurin bulan atau bumi masih kalah jauh sama si Hyper Muteki. Masa sih? Oke, kita akan coba review dulu dari packagingnya ini. Apakah ini akan menjadi figur favorit saya? Kita akan coba review dari packagingnya dulu, oke? Oke, pertama di bagian box depan ini ada gambar dari figur Hyper Muteki-nya. Jadi ini pertama kalinya saya punya barang yang limited edition di series Kamen Rider Build. Jadi warna belakangnya ini polos hitam dan figurnya warna emas. Di bawah sini ada logo Bandai warna biru, Tamashii Nation, terusan Kamen Rider Excite Muteki Gamer, logo dari Excite sendiri. Dan di sini ada tulisan Jepang. Oke, di atas ini ada tulisan Tamashii Nation Quality. Apakah figur ini akan quality control dengan baik? Kita akan lihat nanti. Oke, di bagian sini ada pose dari Kamen Rider Excite full bodinya. Terus ada corak-corak kotak-kotak seperti ini. Dan di sini ada tulisan Kamen Rider Excite Muteki Gamer SAE Figure. Di belakang sini, jadi ini lumayan tebal ya figur ini, boxnya. Boxnya lumayan tebal dari series sebelumnya. Oke, ini ada Kamen Rider Excite Muteki Gamer. Ada corak-corak kotak ini. Yang paling saya suka adalah bagian belakang. Bagian belakang ada pose-pose dari Kamen Rider Excite dengan rambutnya sudah terurai seperti ini. Oke. Terus di bawah sini ada tulisan Jepang. Di bawah sini ada tulisan. Di bawah sini ada tulisan Kamen Rider Excite Muteki Gamer SAE Figure. Dan di bawah sini ada pose dari Kamen Rider Excite yang lainnya dengan nomor telepon. Oke, langsung saja kita unboxing figurnya. Oke, kita dapat dua blister di sini, yang bagian rambut sama bagian figurnya. Terus yang pastinya cuma dapat buku manual. Dan di buku manual ini ada beberapa petunjuk seperti bagian-bagian yang sangat rawan untuk patah. Nah, kita banyak sekali dapat nih. Nih, banyak sekali dapat bagian yang tajam yang sangat rawan sekali untuk patah. Wow. Terus yang pastinya ada cara untuk melepas rambutnya. Jadi buku manual ini sangat penting, teman-teman. Jadi dibaca dulu sebelum main figurnya, oke? Untuk rambutnya kita sisihkan dulu, kita fokus di figurnya dulu, oke? Baru kita cara lepas dan pasang rambutnya. Oke, yang pertama kita dapat part tangan ini kayaknya buat megang senjatanya. Oke, ini detailnya cakep nih, ada kayak bintang gitu, ya kan, kayak bintang atau shuriken gitulah, keren. Oke, terus ada aksen apa kayak, oh iya, kayak gimana sih, kayak yang sarung apa, kayak pelindung tangan gitu. Oke, nih satu. Oke, berikutnya dapat part tangan yang terbuka lebar seperti ini. Oke, nah itu kan kayak pelindung tangan gitu. Oke, ini keren sih detailnya. Dua, kita dapat ini dua. Berikutnya ini untuk pose ikonik dari Kamen Rider Excite. Jadi kita cuma dapat 3 part tangan sama yang ada di figurnya, jadi ada 4. Jadi nggak begitu banyak aksesoris tangannya. Berikutnya kita dapat pedang dari Kamen Rider Excite, yaitu adalah Gasakun Key Slasher. Nah, ini ada 3 mode, Blade, X, dan Gun. Tapi kayaknya ini nggak bisa jadi X, nggak bisa jadi Gun karena ininya udah gimana ya? Ini udah nggak bisa gerak lagi, mati. Jadi jangan coba dipaksain. Atau bisa ya? Kayaknya nggak bisa deh. Oh, untuk belakang ini untuk masukin gashetnya ya. Oke, detailnya keren. Terus ini bisa jadi X, tapi ini nggak bisa dilepas. Dan kata lain ini memang untuk satu mode, yaitu adalah Blade. Oke, ini pedangnya sih banyak sekali warnanya ya. Oke, ini keren sih. Yang penting dapat senjata aja lah. Oke, langsung saja kita review figurnya.
Oke, wow. Nah, ini figurnya banyak sekali ornamen-ornamen yang saya rasa akan sangat menyulitkan kita untuk memposekannya. Oke, pertama kita akan coba detailkan dari bawah sampai ke atas. Ini figur kira-kira dari desainnya yang oke, apakah ini layak untuk dikoleksi apa tidak? Apakah ini cocok untuk pajangan doang atau untuk fashionable atau gimana? Kita akan coba langsung review dari bawah sampai ke atas. Oke, di bagian sepatu kaki belakangnya ini, nah itu ada corak-corak seperti itu, dan saya nggak ngerti ini maksud dari coraknya seperti apa. Biasanya Kamen Rider itu ada tulisan atau gimana di bawah sini, bahkan ada logo dari XZ-nya, tapi kok ini nggak ada. Oke, terus di bagian sepatunya ini keren, warna-warna emas gitu. Terus ada instrumen bintang di sini. Oke, keren. Dan di sini kita sudah menemukan sesuatu yang sangat lancip. Itu kayak bentuk-bentuk shuriken gitu ya kan. Jadi ini 1, 2. Di bagian ini juga ada. Bagian ini juga ada, dan ini di buku manualnya tadi sudah diperingatkan kalau ini sangat rawan untuk patah. Oke, jadi ini sangat mengerikan menurut saya karena ya kita sudah menemukan bagian yang sangat patah di sini. Oke, selanjutnya di sini ini Kamen Rider menggunakan celana pendek ya kan. Jadi ini kayak celananya warna emas gitu, terus ada aksen seperti ini, seperti XZ yang Mighty X-nya. Bedanya ini warna emas dan coraknya kayaknya berbeda warnanya. Oke, di bagian ini tangannya. Nah, tangannya kita nemukan lagi bagian yang sangat tajam ini. Dan ini sangat rawan sekali untuk patah, teman-teman. Nah, oke, ini sangat terus ada ornamen bintang lagi di sini. Jadi ini kayak bener-bener apa, kayak bentuk-bentuk shuriken gitu. Nah, di tangannya juga ada seperti yang tadi. Oke, selanjutnya. Oke, untuk detail dari DX. Oke, untuk detail dari game drivernya ini sama seperti XZ pada umumnya. Jadi ini kita dapat dua gasket yang sangat besar di sini. Ini ada gasket Hyper Muteki, terus ini ada gasket Maximum Mighty X19 ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi ini ya kurang lebih seperti XZ yang kemarin kita review. Jadi kalau teman-teman pengen lihat review XZ ada di pojok kanan ini ya. Oke, ini keren sih. Oke, itu kenapa saya bilang ini sangat rawan patah, karena ini saya akan menyalahkan dari sisi Tamashii quality-nya. Bisa teman-teman lihat ini. Ini bagian ininya sudah bengkok saya nih. Tuh. Bengkok ya kan. Mungkin ini saya belinya MISB dong. Dan ini belum pernah jatuh sama sekali saat saya unboxing ini. Dan saya sudah mendapatkan ini yang bengkok kayak gini. Ini kalau saya bengkokin ke arah sananya, otomatis sudah patah. Ini mungkin di quality controlnya yang saya rasa lolos. Nah, ini baru satu contoh. Bayangkan kalau semuanya jatuh lalu patah atau bengkok seperti ini. Ini masih untung bengkok sih. Oke, jadi ini figur lumayan sangat rentang sekali. Oke, kita lanjut detail di bagian armornya. Nah, detail bagian armornya ini warna-warna emas gitu. Di sini ada rambut yang terurai ke bawah sini. Jadi kayak rambut gimbal gitu. Oke, di sini kita cuma dapat dua lagi, satu yang di atas ini. Kita dapat 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian yang sangat rawan lagi untuk patah. Nah, teman-teman, nih jadi cukup sangat diwaspadai untuk bagian-bagian yang sangat tajam ini. Oke, untuk berikutnya bagian rambutnya. Rambutnya ini sangat ringkih sekali. Jadi nih tuh, udah ngeri megangnya. Ini ringkih sekali nih. Ini mudah sekali loh patahnya kalau kayak gini. Terutama yang bagian ini nih. Ini sangat rawan sekali untuk patah. Nah, bahkan kita nggak bisa sembarangan megang kayaknya nih. Oke. Jadi bagian rambutnya saya kira ini lebih fleksibel atau karet gitu. Tapi ini plastik nih. Ini full plastik untuk bagian rambutnya. Jadi bukan karet ya. Jadi ini nggak bisa digerakin, cuma gini doang dia. Nah, duh ngeri, Oke, untuk detail di bagian kepalanya ini saya suka sekali kok dari ini jambulnya ini. Jambulnya terus ada tanduk-tanduknya, dan ini sangat rawan juga untuk patah karena ini sangat lancip sekali. Semua bagian tanduknya ini sangat rawan sekali untuk patah. Jadi ya cukup diwaspadai. Berikutnya di bagian piston matanya ini masih nggak begitu jelas. Karena saya banyak lihat teman-teman itu udah mulai nge-custom, jadi dibongkar kepalanya terus dikasih stiker di bagian dalam matanya. Itu saya nggak tahu gimana caranya dan saya nggak mau melakukannya karena nih sayang duit sih. Ini aja saya makan nasi kecap buat bisa beli figur ini. Oke, jadi
Mungkin untuk matanya yang kurang ini karena nggak terlalu terang dan nggak terlalu eye catching gitu. Jadi ya kita akan menggunakan Photoshop kalau mau foto agar matanya lebih terang. Oke, jadi detail di bagian kepalanya keren. Oh ya, untuk warna emasnya nih. Nah, warna emasnya itu dari armor ini armor ini sama bagian ini itu warna emasnya berbeda. Nah, kalau teman-teman lihat itu warna armor di ini, warna emas di sini sama warna emas yang ini warna emasnya berbeda. Jadi ada beberapa warna emas yang ada di dalam figur ini. Nah, di bagian ini sama ini juga beda. Oke, jadi kayaknya ini nggak sebagus warna emas kamera Gris atau nggak sekental warna merah Omazio. Tapi ini warna emasnya ini ya warna emas XZ gitulah. Dan saya takutnya ini bagian ininya luntur. Oke, kesimpulannya ini figur jangan sampai jatuh. Kalau jatuh sudah pasti ya harap-harap cemas lah bagian-bagian ini. Kalau jatuh ke belakang rambutnya bisa patah, kalau jatuh ke samping ya bagian-bagian yang lancip ini bakal patah. Kalau jatuh ke depan bagian ini duluan yang sangat bahaya. Jadi kalau bisa megang figur ini atau muasain figur ini jangan sampai jatuh, itu aja. Oke, untuk detailnya cakep lah, walaupun sangat-sangat ngeri juga untuk punya figur ini karena banyak area yang sangat rawan untuk patah. Oke, kita langsung saja ke artikulasi dari figur ini. Kira-kira kayak gimana artikulasinya? Langsung saja kita review dari kepalanya dulu. Oke, pertama kita coba gerakin artikulasi di bagian kepalanya ini. Sudah bisa teman-teman lihat ini kayaknya menoleh aja udah susah kayak gini nih. Tuh. Untuk menunduk kayak gini pun juga nggak bisa. Mendongak ke atas juga nggak bisa. Oke, ini kepalanya nggak bisa diapa-apain nih, cuma madep ke depan doang karena kehalang oleh bagian ini. Bagian ini ngalang, terus bagian yang lancip-lancip ini yang ke bawah ini ngalang juga, jadi nggak bisa dibelokin ke kiri. Terus bagian rambutnya juga ribet. Kalau kita paksakan, kalau nggak ini yang patah, ini yang patah. Jadi ya kepalanya nggak bisa diapa-apain nih. Sumpah nggak bisa diapa-apain. Kali cuma gini-gini doang. Oke, berikutnya di bagian ininya apakah bisa? Nah, ini buat ini nekan aja ngeri saya nih. Jadi saya bingung mau megangnya mana. Oke, aduh susah. Jadi gimana ya? Aduh, pegang ini aja lah. Oke, ini kita bisa, nah bisa seperti itu. Nah, ini saya megang belt sama megang pundaknya nih. Karena kalau saya nekan ini, takutnya patah. Jadi saya ngindar. Kayaknya ini sangat ringkih teman-teman. Jadi ya susah lah. Oke, ini bisa diginiin. Terus tangannya bisa seperti ini. Nah, mantap lagi dia. Ini bisa diginiin dan tangannya, nah mentok dia nih. Ini ketemu sama bagian visir matanya. Aduh. Nih figur nih sesuatu nih, artikulasinya susah sekali nih. Kayaknya lebih, kalau Omazio terbatas tapi aman. Tapi kalau ini terbatas tapi waspada banget untuk ngeposeinnya. Iya benar-benar nih. Oke, ini bisa muter seperti ini. Oke. Terus double join di sini dan nah mentok lagi. Bagian ini ketemu bagian ini. Bisa memuaskan berarti harus ke belakang gini nih. Nah. Ya, terus tangannya oke lah, tangannya oke. Oke. Nih, ngeri. Ini serba salah, saya mau megang bagian belakang nekan. Megang bagian depan ini nekan rambut ini juga bisa patah. Oke, jadi ini sangat-sangat sayang sekali artikulasinya. Oke, berikutnya bagian artikulasi di perutnya. Di perutnya kita coba nunduk. Megangnya gimana nih? Kita coba menunduk, nggak bisa karena ini udah kehalang oleh armor ini ya, oleh rambutnya yang gimbal ini. Untuk mendongak ke atas, oke, bisa dikit aja bisa karena bagian rambutnya udah kehalang nih. Tuh, bagian rambutnya udah kehalang jadi nggak bisa mendongak seperti kalau XZ-nya kan bisa kayak gini, ya kan? Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Tapi kalau yang si Hypermuteki-nya ini udah benar-benar gawat sekali sih artikulasinya, ini nggak bisa diapa-apain nih. Mendongak kayak gini udah nggak bisa. Kayak gini nggak bisa dia, karena bagian rambutnya itu sangat menghalangi. Untuk menunduk pun dia nggak bisa seleluasa XZ-nya. Oke, karena ini tuh bagian rambutnya udah nyentuh gashetnya nih. Aduh, ngeri banget tuh. Oke,
Oke, jadi bagian perutnya ini sangat tidak bisa digerakin lah, kita anggap seperti itu aja. Oke, berikutnya bagian kakinya sih kayaknya aman-aman aja nih. Oke, ini bisa berputar, cuman saya bingung mau megang kayak gimana. Biasanya saya megang ini. Oke, aduh, bisa berputar sih harusnya ini. Terus ini, nah kakinya aman-aman aja sih. Oke, apakah, oh nggak kena ya? Oke, ini bisa seperti ini karena nggak kena. Oke, untuk bagian kakinya ya normal lah. Terus bagian ini bisa miring seperti ini, bisa bengkok seperti ini. Oke, bagian kakinya aman, cuman bagian atasnya yang ngaco sekali nih. Oke, bagian kakinya aman, jadi bagian atasnya yang ngaco banget artikulasinya. Oke, ini untuk perbandingan antara XZ Mighty From dan XZ Muteki kayak gini kurang lebih. Malahan kayaknya ini lebih tinggi sih XZ Pink ini, padahal dia lebih ngangkang timbang si Mutekinya. Oke, ini untuk perbandingan warna dan ukuran dari Omazeo. Sepertinya ini sama aja ukurannya, cuman warna emasnya lebih kental di Omazeo ketimbang si Muteki ini. Muteki ini malah saya cenderung takutnya dia luntur warna emasnya ini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap mengganti rambutnya. Ini saya masih agak deg-degan nih cara menggantinya gimana nih. Oke, ini kayaknya tinggal buka aja. Oke, terus tinggal dibuka lagi ini. Cuma bukanya agak hati-hati ya. Gimana nih? Oke, bagian ini, nah dibuka, terus ini kayaknya nyatu sama yang di depan. Oke, jadi kepalanya saya copot dulu karena yang paling susah dicopot tuh bagian ininya nih, bagian yang ke arah depannya itu. Untuk bagian ini sih gampang masukinnya, tapi bagian ini sangat sulit untuk dilepas. Jadi saran saya jangan sering-sering ganti rambut, itu aja. Oke, dan ternyata untuk mengganti rambutnya aja kita butuh effort yang sangat tinggi untuk merubahnya. Dimana saat ngelepas rambutnya aja udah sangat kesusahan saya agak-agak was-was untuk melepas rambutnya karena sangat ringkih sekali. Tapi untuk memasangnya juga sama-sama menyebalkan. Jadi ini figur memang membutuhkan effort yang lebih tinggi untuk pose dan untuk mengganti part rambutnya terutama. Saran saya jangan sering-sering ganti part rambut lah. Dan saya masih berharap bakalan ada skulptor yang bakal nge-custom si rambut ini agar bisa lebih fleksibel. Karena ini benar-benar ngeri. Ini memang saya nggak sengaja nge-crop kan, karena memang sangat susah untuk dilepas dan untuk dipasang. Oke. Aduh, ini keren sih kalau udah kayak gini. Oke, misalkan andai kata ini figur materialnya dari yang tajam-tajam ini terbuat dari karet, mungkin akan sangat aman untuk figur ini. Terus yang bagian rambutnya ini juga terbuat dari karet dan nggak plastik seperti ini. Kayaknya ini bakalan aman juga karena ini sangat-sangat rawan sekali untuk patah. Berikutnya di bagian visor matanya yang nggak begitu jelas matanya, jadi pasti dibongkar dulu terus dipasang stiker seperti yang saya lihat di Facebook. Akan menjadi figur ini menjadi lebih sempurna. Tapi ya gimana lagi, ini semuanya nih full plastik kayak gini. Ini full plastik, jadi sangat rawan sekali untuk patah, sama seperti yang diperingati oleh buku manualnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah figur ini sangat oke untuk desain, untuk dipajang atau untuk dipoto. Ini benar keren sekali ini figur. Cuman yang jadi permasalahannya adalah di bagian artikulasinya. Nah, artikulasinya saya ampun lah, ini lebih susah ketimbang si Omazeo. Ya, ini kalau mau digerak-gerakin nggak bisa ngasal dia nggak bisa ngasal untuk digerak-gerakin lah. Buat megang aja kita nggak bisa ngasal. Tuh, ini kalau aduh ngeri, gimana sih? Oke, ini lumayan memacu ini sih, adrenalin kalau buat ngepose ini. Jadi nggak bisa ngasal karena rambutnya ini yang bagian belakang sangat ringkih sekali, bener full plastik gitu. Andai kata misalkan ini ada artikulasinya, bisa digerakin bisa dinaikin ke atas ini, mungkin lebih baik seperti itu. Kayaknya bakalan ada yang nge-custom deh. Kalau nge-custom kayaknya saya bakal nge-custom juga deh.
Karena ini susah untuk di pose lah, terutama ini sangat susah sekali. Masa kalau kita moto cuman pose-pose normal aja. Oke, jadi untuk artikulasinya saya kasih nilai 4 lah, karena ini sangat-sangat sedikit sekali untuk bisa diposein, atau sayanya yang nggak bisa memosein figur ini dengan baik. Ya karena memang secara hakikatnya ini figur benar-benar kampret sekali sih untuk bagian posenya. Tuh, kita nggak bisa sembarangan megang, kita nggak ada tempat buat megang figur ini dengan baik seperti figur-figur sebelumnya. Oke, jadi untuk artikulasinya saya kasih skor 4, tapi untuk detailnya saya kasih skor 9. Oke, jadi apakah figur ini akan melambung tinggi harganya seperti Omazeo, mengingat ini adalah final form dan ini warna emas? Karena seperti Omazeo kemarin, dia baru rilis saja sudah langsung sangat susah dicari di pasaran dan harganya langsung melambung tinggi sampai sekarang. Nah, apakah si XZ ini dengan kualitas seperti ini, mana ini banyak ini punya saya bengkok lagi kan, dan kualitas seperti ini dan dengan detail yang sangat sesusah ini untuk diposein, apakah akan mengalami nasib yang sama seperti Omazeo untuk harganya? Kalau menurut saya sih, kalau teman-teman beli ini ya cocoknya buat pajangan atau buat foto KTP doang. Jadi buat foto-foto simple doang lah. Jadi nggak bisa pose-pose yang sangat ekstrim. Kayak Rider Kick aja ini saya masih ragu untuk bisa melakukannya. Oke, jadi segini dulu video review kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata, mohon dimaafkan. Kalau ada masukan, silahkan masukkan aja di kolom di bawah ini. Saya akan membacanya dan saya akan memperbaiki konten saya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.